Halo teman, selamat datang di Teman Ponsel, tempat nongkrongnya Second. Ya, jadi di video kali ini kita berdua mau Mhm. ngebahas experience-nya kita kalau mau beli handphone second. Jadi Mmm, apa aja yang perlu diperhatikan, bagaimana kondisinya, apakah kita perlu beli online ataupun juga offline, itu akan kita bahas di video kali ini. Nah, di sini gue ada Mbak Fani ya teman-teman. Ini Hai. katanya sih adminnya teman ponsel gitu ya. Tapi emang bener nih adminnya teman ponsel. Yuk kita tanya-tanya deh ke Mbak Faninya seperti apa gitu ya teman-teman ya. Dan ya sebenarnya mungkin lebih tepatnya ini Mbak Fani akan menanyakan beberapa hal sih sebenarnya menanyakan beberapa hal tentang bagaimana caranya kalau misalkan kita mau beli handphone second. Oke Ya, deh, Mbak Fani, mulai dari yang mana dulu nih yang Mbak Fani mau ditanyain nih? oke. Sekarang gini, Mas Dimas biasanya Hmm. kalau, mau ganti smartphone atau mau beli smartphone itu biasanya punya keinginannya mau beli baru atau, lebih baik second? Oke, jadi kalau misalkan untuk second ataupun baru, jujur tergantung dari preferensi orang masing-masing Ya, ya. Tapi betul kalau pastinya. misalkan, kalau teman-teman nih ya, kalian mau nanyain gue langsung sih Mhm, sebenarnya gue lebih prefer barang second ketimbang second. barang baru. Oke, Alasannya alasannya? kenapa? Nah, Nah, alasannya gini teman-teman. Jadi sebenarnya kalau misalkan kalian beli barang second mhm, ataupun juga beli barang baru, itu ya, perbedaannya cuma satu, Mbak. apa itu? Experience unboxingnya, Mbak. Untuk kalau beli baru? Beli baru. Oke, Nah, jadi kalau misalkan kita beli baru kan betul. handphone rata-rata masih disegel, masih Yes, diplastikin gitu ya. kan. Nah, menurut gue pribadi itu experience-nya yang ngebedain cuma di situ aja, Mbak. Experience-nya kita buka Hmm, box, buka segel, kita buka jebret set isi handphonenya mah sebenarnya sama aja. ya, Mau beli second, mau beli baru sebenarnya isi handphonenya sama aja gitu betul. sih. Kalau menurut pribadi gue gitu, teman-teman. Cuman memang enaknya kalau misalkan kita beli baru itu garansinya memang terjamin. Ya, Yes, tapi bukan berarti kalau misalkan kita beli second itu nggak ada nggak ada garansi. garansinya, Mbak. Bukan Betul, berarti gitu betul. ya. Jadi untuk teman-teman di sini yang kalau misalkan mau beli handphone second, ada juga varian second di teman ponsel itu yang masih berlaku garansinya. Ya, Gitu. Jadi garansinya memang masih berlaku, entah mungkin sekitar 6 bulan lagi, 4 bulan lagi, itu masih bisa kita klaim kalau misalkan mm-mm, handphonenya itu mengalami kerusakan, gitu sih Mbak. betul. Nah, kalau misalkan seandainya nih Mbak, Mm-mm, terus handphonenya itu udah nggak garansi dari brandnya, misalkan dari Samsung yes, sudah nggak garansi, yes, teman ponsel kan masih bisa ngasih garansi oh, personal toko. pastinya, Bener kan? Ada betul. berapa hari tuh Mbak kira-kira Mbak? Kita garansi 1 minggu, Wah, 7 hari 7 hari. setelah paket kamu terima. Wah, tuh teman-teman. Gitu. Jadi paket setelah 7 hari diterima, itu kita masih bisa untuk klaim garansi. Dan itu Iya, kerusakannya apa aja sih Mbak? Kalau misalkan kita mau ngeklaim garansinya tuh untuk apa namanya tipe-tipe kerusakan yang seperti apa gitu? oke, kalau di teman ponsel ini, misalkan kalian mau beli atau nggak Mas Dimas mau coba beli handphone di teman ponsel, Mm-mm, yang pasti itu garansi teman ponsel di 7 hari itu mm-mm. berlaku. Untuk segel Oke. toko teman ponsel tuh biasanya nanti kita taruh di pinggir Oke, sini oh jadi ya. biasanya ada di Mm-mm. pinggiran handphone sebelah sini ya Mbak ya? Sebenarnya nggak di teman ponsel juga, mungkin di beberapa toko pun sama. Mereka Oke. semua memiliki segel toko masing-masing dan itu Mm-mm. jadi salah satu acuan untuk garansi setiap toko Hmm, tersebut gitu. oke oke Udah oke. dipastikan yang pasti kalau kalian terima unit yang kalian beli apapun itu nggak mesti handphone juga itu kalian pasti harus sudah siapin video unboxingnya Oh gitu, gitu ya ya. ya 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 ya. Nah, terus kalau misalkan memang dalam 7 hari itu paket kalian mengalami kendala sesuai dengan Ketentuan yang ketentuan ada. yang ada, Mhm. itu kalian cuma tinggal chat admin aja. Nah, Oke, kerusakannya oke. apa aja sih asal nggak kena air? Oh gitu. Jadi yang penting kerusakannya itu bukan Tidak, akibat dari betul. human error lah ya Yes, Mbak ya gitu. heeh. Jadi teman-teman pastiin nih kalau misalkan kalian beli handphone gitu ya, Iya. setelah kalian itu pertama kan udah ngechat-ngechat dulu nih sama admin dan Hmm, segala macem, tanya spesifikasinya, iya. kelengkapannya dapat apa aja. Itu kalian pastiin dulu dong pada saat kalian mau beli handphone nih, misalkan beli handphone second, kalian pastiin dulu nih kelengkapannya dapat apa, charger Hmm, kah, dapat kabel data kah, dapat headset kah, ataupun juga benar-benar full set. Aduh, sampai jatuh tuh kan. ya. Nah, ataupun juga full set yang benar-benar sampai casing-casing bawaannya nih seperti ini, itu masih dapat ya Mbak ya. Jadi kita Dapat. konfirmasi dulu ke adminnya, dapatnya apa aja. Setelah Hmm, itu setelah barangnya nanti diterima, dipastikan teman-teman itu melakukan video unboxing. betul. Oke, jadi sebenarnya gini teman-teman, video unboxing itu bukan untuk merepotkan kalian, tidak teman-teman. Jadi tuh gini, banyak banget kasusnya ya teman-teman, bukannya menuduh atau seperti apa, banyak juga kasusnya yang
pada saat mereka terima barangnya gitu teman-teman ya, itu ternyata kondisinya tidak sesuai dengan deskripsi yang ada di apa namanya deskripsi iklannya seperti itu. Nah, Mm-mm. video unboxing itu adalah untuk memastikan apakah teman-teman itu sesuai nih dapat barangnya sesuai deskripsi atau Ya, enggak. Nah, kalau misalkan nggak sesuai deskripsi, kalian kan bisa mengajukan komplain dengan menunjukkan bukti video tersebut. Tapi kalau betul. misalkan di teman ponsel, kita memang sudah berusaha memastikan semua kondisi itu sesuai dengan deskripsi yang Yes, kita jual. Jadi iya. misalkan kalau misalkan nggak dapet charger cuma batangan doang, Ya. ya udah kita akan jual itu tanpa ada kelengkapan ataupun Mm-mm. juga dengan tanpa adanya charger atau apa pokoknya Iya, sudah disesuaikan dengan kondisi yang ada di deskripsi gitu ya Mbak betul, ya. betul, betul. Oke deh, gitu. Nah, Iya. kira-kira apa lagi tuh Mbak yang Yang sering perlu? di, yang pokoknya yang sering ditanyain sama calon pembeli ya, itu Mm-mm. sudah pasti nomor satu tuh fungsi ya, Oke, fungsionalnya fungsi. itu semua berjalan dengan Oke, normal, fungsi. dan fisik gitu. Fisik. Oke. Nah, jadi gitu deh teman-teman. Setelah kalian bikin video unboxing, nah ini khususnya gue di sini punya apa ya? Punya handphone Samsung Hmm, untuk melakukan pengecekan ya ya. teman-teman. Jadi gini, kalau misalkan kalian terima barangnya sudah dibikin video unboxing, kalian cek dulu fisiknya. Mm-mm. Mulus atau enggak, sesuai dengan deskripsi atau enggak, ada cacatkah, ada denkah gitu ya Mbak Mm-mm. ya, ataukah ada retakkah di bagian belakangnya ataupun juga layarnya. Jadi Iya. secara fisik harus juga dipastikan dengan deskripsi yang ada di teman ponsel gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Oke, fine. Nah, sekarang kalau untuk fungsionalnya ya teman-teman, kalau di sini kan gue ada contohnya adalah handphone Samsung ya teman-teman Iya, ya. Untuk Samsung ini dia ngeceknya itu ada di bintang pagar, bintang pagar kosong, bintang pagar. Bener nggak sih Mbak? Kayak betul, begini Mbak. betul. Kayak gini Ya. nih teman-teman nih. Ya, gue sih nggak tahu nih teman-teman kelihatan apa enggak ya di kamera. Nanti ada footage-nya lah ya. Nah, ini ngeceknya itu adalah bintang pagar, nol bintang pagar. Nah, nanti di situ tuh dia akan muncul ya Mbak ya seperti Ya. ini. Mm-mm. Kita bisa ngecek untuk layarnya, warna merahnya seperti apa, terus kemudian warna green-nya seperti apa, warna birunya Sensornya. seperti apa. Nih, kayak contohnya seperti ini warna merah gitu teman-teman. Terus berubah lagi jadi warna biru. Apakah warna birunya itu lah karena ini warna hijau nih teman-teman. Jadi nyatu sama green screen yang di belakang nih teman-teman ya. Warna hijaunya seperti itu teman-teman ataupun juga warna biru seperti ini teman-teman. Dan juga ada beberapa fungsi lain nih Mbak. Kayaknya di sini ada receiver juga. Ya, Receiver apakah suaranya itu terdengar untuk terdengar. receivernya. Terus kemudian di sini ada getarnya Getaran. ya, jadi handphonenya itu getarnya berfungsi dengan baik atau enggak. Iya. Terus kemudian ada megacam Mbak ternyata di sini ya. Megacam ini dia fungsinya adalah untuk ngecek apakah kamera utamanya Ber berfungsi atau enggak. enggak gitu ya Mbak ya. Betul. Wah, oke deh, emang udah keren banget sih sebenarnya kayak begini ya. Terus di sini ternyata ada sensor juga teman-teman ya. Ada sensor juga untuk ngecek sensor akselerometer, giroskopnya, kompasnya itu bisa kita cek di bintang pagar nol bintang pagar Iya, tadi. betul. Sebenarnya banyak banget sih, ada Banyak, juga banyak. banyak banget ada ngecek touchscreen juga teman-teman, apakah touchscreen-nya berfungsi dengan baik atau Iya. enggak. Wah, ini sih menurut gue ini videonya emang bener-bener udah harusnya sih bisa bermanfaat banget buat teman-teman yang memang lagi cari handphone second dan sebenarnya takut nih, Hmm, ragu ya gimana caranya kalau misalnya kita mau beli handphone second takut kondisinya nggak sesuai atau sesuai. segala macam. Iya. Nah, kita di sini berusaha kasih edukasi sama teman-teman kalau ternyata beli handphone second itu yang Nggak apa-apa. nggak apa-apa gitu loh, yang fine-fine aja gitu. Selama ini saya juga pakai Handphone second. second ya Pak? Iya, jujur teman-teman, gue adalah tipe orang yang seumur-umur itu nggak pernah beli handphone baru teman-teman. Iya. Gue adalah tipe orang yang Dari zamannya BlackBerry, ya dari zaman BlackBerry, BlackBerry ya, itu ah, udah second anak semua ya Mbak, second. anak second lah Anak pokoknya. Kita ini second. semua di sini anak second ya Anak teman-teman. second. Untungnya alhamdulillah istri gue nggak second aja. Bahaya tuh, bahaya tuh. Bahaya. Alhamdulillahnya istri gue nggak second aja. Laki gue second deh ya. Wah tuh Kak. Kalau Belum kalau juga. laki ya. Ya, kalau laki mah nggak kelihatan. Ya, 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 ya. Ya, ya, mudah-mudahan sih ya nggak second kalau pasangan ya teman-teman ya. Jadi ya seperti itulah teman-teman. Intinya kalau misalkan kita Mm-mm. mau beli handphone second, nggak perlu ragu sebenarnya. Yang penting kita tahu tips and triknya gimana Iya. cara memilih handphone second Iya, yang betul. baik dan benar. Dan seandainya kalian mau beli handphone minusan pun dengan kondisi second, menurut gue sih nggak masalah selama itu memang udah sesuai dengan kebutuhan kalian Ya. gitu loh. Oke Mbak, kira-kira apa lagi nih hal yang perlu kita bahas mengenai handphone second nih Mbak? Hal yang menarik ya Oke, dari nah. kalian yang mau beli handphone second itu udah pasti harga.
Oke, ya kan? harganya benar sih. Iya, Perbandingan iya, 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 harga iya, iya, iya. yang cukup kalau menurut gue sih itu ya Signifikan lah ya, betul. cukup signifikan lah ya Mbak ya. Bisa beli buat skincarean cuy. Iya buat skincarean oke sih ya. Kalau gue sih mungkin buat beli es cendol kali ya teman-teman ya. Jadi Tenggelam dong. iya tenggelam. Jadi gini nih. Ini gue contohnya di sini gue ada nih ya Mbak pinjam ya. Ini ada Z Flip 3 teman-teman ya. Ya. Ini ada Z Flip 3. Nah kalau misalkan kalian beli baru nih ya teman-teman ya. Kalian beli baru sekarang itu harganya sekitaran antara 15 sampai 16 juta. 16 Baru ya, ya. baru nih ya 15 sampai 16 juta. Ya. Tapi kalau kalian nunggu sabar ya 2 ataupun 3 bulan lagi, itu harga secondnya bisa turun 1 juta sampai 1,5 juta. Yes. Lah 1,5 juta kalian beli skincare nih Mbak. Wah jadi cakep, bisa iya nggak? glowing. Iya kan bisa glowing. Udah handphonenya cakep, mukanya glowing, lah kurang apa lagi coba? Kalau gua bisa dapetin 1,5 juta beli ketoprak sama es cendol, buset deh, itu gua berenang di lautan cendol ya. Sama Indomie. Sama Indomie goreng pakai telur. Ya, jadi intinya sih apa ya? Intinya nggak ada masalah deh kalau misalkan kalian mau beli handphone second, karena experience yang membedakan itu hanya unboxing Unboxing aja. doang. Percaya sama gua, beli handphone baru, kalian sebenarnya orang beli handphone itu kan rata-rata apa ya, serunya itu pas lagi nyari, Mbak. Iya, betul. Pas lagi nyari nih, oh gue mau beli handphone apa ya? Gue mau beli handphone yang kayak begini, gue punya budget sekian, spesifikasinya kayak apa, bla 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 bla. Kalian beli barang baru, jebret kalian buka, gue jamin. Begitu doang udah, gitu doang. Jadi kita sih kalau kayak kita di sini anak second semua ya kita menyarankan udah beli second aja karena harganya lebih murah, kalian tetap bisa ngerasain experience handphone yang kalian lagi cari gitu ya. Dan ya itu dengan harga yang lebih murah sih, Mbak. Nah, jadi mungkin segitu aja kali ya, Mbak ya, pembahasan kita mengenai handphone second ya. Maksudnya gimana kalau misalkan kalian beli handphone second, apakah worth it atau enggak? Dan jawaban kita worth it banget. Worth it banget, harganya lebih murah. Betul, gitu. dan ya kembali lagi ke kalian juga harus dengan teliti Betul, untuk membeli handphone second karena memang kan ini penggunaan untuk tangan yang kedua, Betul, ya kan? Apa? Jadi ya itu dia tadi diperhatikan lagi dan segala macam fungsinya dan segala macamnya itu teman-teman harus perhatikan lagi ya. Betul. Tapi kalian jangan khawatir kalau misalkan kalian beli handphone second di Teman Ponsel, itu kita semua udah QC sebelum barang itu tayang. Betul. Dan sebelum barang itu kita kirim ke customer dan naik iklan. Jadi intinya kita akan QC, barang datang nih teman-teman, kita akan QC, ya kondisinya seperti apa, kita naikin ke iklan. Nanti kalau ada yang pesan, itu kita QC lagi sebelum barangnya kita kirim. Ya, untuk memastikan semua fungsionalnya itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan deskripsi di iklan yang memang sudah kita tayangkan. Gitu ya Mbak ya. Jadi ya segitu aja teman-teman pembahasan kita mengenai si handphone second ini, dan pantengin terus teman-teman channelnya Teman Ponsel karena cuma di sini tempat nongkrongnya anak second.